Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan. Hari ini, Jumat 14 Oktober 2022. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur 119 ayat 29 sampai dengan 32. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur akan setiap keindahan, rahmat, berkat, kekuatan, dan pertolongan yang dari-Mu. Kami percaya inilah cara kerja-Mu yang senantiasa hadir, menghidupkan kami dengan keselamatan-Mu yang kekal. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya meneguhkan kami, untuk kami senantiasa patuh dan setia, mengikut pada sabda-Mu, firman-Mu, dan kebenaran-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, kuduskan dan layakan kami Tuhan, melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 119 ayat 29 sampai dengan 32, demikian sabdanya. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Mingguan Jumat 14 Oktober 2022 adalah yang pasti saja. Kemarin saya mencari tanda barung, yaitu tanda untuk pramuka siaga untuk anak saya. Bentuknya segitiga hijau. Saya mencari dengan ancang-ancang, kira-kira ada di mana ya tanda barung ini? Saya berpikir, ke toko merah, ke kedai pramuka, atau toko yang lain. Tapi kemudian saya langsung saja menuju kedai pramuka. Ini bukan promosi ya. Sekalipun lebih jauh dari Pastori, karena ada toko merah di Jalan Kaliurang sebenarnya, saya memilih di tempat sana. Kenapa? Karena jelas namanya, Kedai Pramuka. Pasti tersedia tanda barung siaga. Betul, ketika saya menuju tempat tersebut, saya membeli dan ada. Ini menjadi gambaran sebenarnya bagi kita bersama, bahwa sebenarnya kita tahu kemana arah kehidupan yang hendak kita tuju. Tapi seringkali kita mempertimbangkan banyak hal. Justru yang sebenarnya yang sudah tahu dan pasti itu tidak kita tuju. Kita malah misalkan belok ke gang, cari jalan alternatif yang lain, pilih yang lain dan sebagainya. Semakin membelok, semakin menikung, semakin menyimpang, dan jauh dari harapan yang kita tuju. Maka firman Tuhan hari ini dengan jelas mengingatkan kita, khususnya di ayat yang ke-29. Kita perhatikan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku. Jalan dusta. Dusta berarti pengingkaran atas kebenaran.
Dusta berarti apa? Tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan. Ini membuat jalan seperti tadi, berkelok, menyimpang, dan tidak sampai pada yang dituju. Maka sang pemazmur tahu, jika kehidupannya penuh dengan kedustaan, maka ia bukan saja kemudian tidak sampai, tetapi ia tidak berjumpa dengan kasih, kuasa, kemurahan Tuhan yang telah hadir dalam kehidupannya. Maka pesan apa yang kita terima dalam renungan mingguan hari ini dengan tema yang pasti saja. Yang pertama, kita jujur, banyak dusta di antara kita. Entah dusta berkata-kata, entah dusta bertindak, atau yang seringkali kita sebut jargoni, bisa ujar oreso ngelakoni. Ini menjadi kesempatan yang berharga kita diingatkan oleh sabda Tuhan. Sudahlah, akhiri dari semua hal, baik itu kebohongan, ketidakjujuran, ketidakbenaran, hal-hal yang jahat dan lain sebagainya. Itu tidak akan mengantar kita pada harapan yang kita inginkan. Damai sejahtera, oh jauh. Merasa tentram, oh jauh pasti. Tapi biarlah kita bersama hari ini mengaku dan bertobat sedapat-dapatnya, menjaga diri untuk hidup bersih, hidup jujur, hidup kudus, hidup murni, dan dalam kebenarannya. Untuk itu, seperti di ayat yang ke-29, dan karuniakanlah aku Tauratmu. Artinya apa? Mari kita datang kepada Tuhan. Bukan kata kita yang kita ucapkan, tetapi biarlah firman-Nya turun dalam kehidupan kita. Sehingga kembali tubuh jiwa roh kita diisi dengan penuh oleh hikmat, kuasa, kemurahan, dan keselamatannya. Yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus ayat yang ke-30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Mau tidak mau, bukan jalan dusta yang jelas tidak membawa kepada keselamatan, tidak membawa pada damai sejahtera, tidak membawa pada relasi yang baik dengan sesama. Maka panggilan kita adalah di ayat 30, memilih jalan kebenaran. Apa itu kebenaran? Tentu kita paham kebenaran adalah firman-Nya dan sudah ditunjukkan, dijelaskan, kita renungkan bertahun-tahun. Maka tempuhlah itu. Karena apa? Tantangan terbesar adalah mengalahkan diri pada pikiran, pada perasaan. Seringkali kita tertindas sehingga kita memikirkan yang negatif, memproduksi yang negatif, berkata-kata yang tidak menjadi berkat. Hati kita seringkali penuh dengan emosi dan lain sebagainya. Masuklah dalam saat hening. Tenggelamkan diri untuk tidak berkata apa-apa. Tapi biarlah firman Tuhan itu yang berkata apa-apa dalam diri kita. Sehingga segala sesuatunya yang dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya menghidupkan kita. Sehingga yang keluar dalam kehidupan kita bukan prasangka, bukan penghakiman, bukan penilaian. Tetapi kita menjadi saksi yang menjadi berkat untuk kehidupan kita dan kehidupan yang ada di sekitar kita. Maka tempuhlah jalan kebenaran itu. Sekalipun itu tidak mudah, karena dimulai dengan diri. Tetapi itulah yang menyelamatkan. Pesan yang ketiga, kita perhatikan ayat 31. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Bahwa dalam kebenarannya tentu ada banyak hal. Soal janji, soal harapan, soal berkat, soal kuasa, soal kekuatan. Termasuk di dalamnya
bagaimana Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita dalam banyak hal. Untuk tidak berperilaku yang menjadi batu sandungan. Untuk itulah dalam pesan yang ketiga ini, sesuai dengan ayat yang ke-31. Kiranya kita senantiasa terpaut, lekat erat dekat senantiasa tanpa berjarak. Sehingga ketika kita dalam keadaan sulit, terpepet, tertekan, tertindas, bukan perasaan pikiran kita yang bermain, tapi kita mengendapkan diri seperti tadi di poin yang kedua, dalam keheningan. Sehingga kita menemukan jawaban yang dari Tuhan, dari setiap apapun kehidupan yang kita gumulkan. Bukan lari dari persoalan, tetapi kita menerima dan menghadapi, karena kita menemukan kekuatan yang dari Tuhan. Ketika kita terpaut senantiasa kepada Tuhan. Dan sebagai penutup, dalam tema yang pasti saja, kita perhatikan ayat 32. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Tadi kenapa saya langsung menuju ke kedai pramuka? Karena saya juga sudah punya pengalaman sebelumnya. Mencari kebutuhan untuk anak saya. Baju pramuka lah, celana pramuka lah, kaos kaki pramuka lah, hasduk pramuka dan lain sebagainya. Udah pasti. Ngapain cari yang lain? Pasti. Bukan berarti kemudian saya tidak mau mencari yang lain, tidak. Dalam kerangka teks ini, kita sebenarnya sudah pasti. Bukankah kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang menunjukkan bahwa ia pasti soal apa? Ia Tuhan, ia Juru Selamat, ia telah menyatakan hadir, ia telah menyatakan berkat, ia telah menyatakan kuasa dan keselamatan atas kita. Maka itulah yang harus kemudian ada dalam kehidupan spiritualitas kita. Sehingga kita ditenangkan dalam segala hal, dalam rupa-rupa pergumulan, sehingga kita dengan kuat, percaya lekat erat, terpaut padanya, menuju yang pasti saja, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga kiranya itulah yang memampukan kita untuk terus taat dan setia kepadanya. Karena di dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya, ada kepastian. Dan semuanya membuat hati kita menjadi lapang. Artinya kita disegarkan senantiasa dalam pengharapan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap kemurahan-Mu yang senantiasa hadir memberkati dan menyelamatkan kami. Maka kami percaya setiap kehidupan yang kami tempuh, kuasa-Mu terus bekerja. Termasuk atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Khususnya untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Wilson Siagian, Bapak Saharun, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu hadir, berkat-Mu dinyatakan, dan pertolongan-Mu Tuhan yang menyegarkan tubuh jiwa hamba-hamba-Mu ini. Bahkan kekuatan-Mu yang memulihkan, kesempurnaan berkat-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Satu persatu Engkau memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga untuk seluruh keluarga, berikan kekuatan, berikan damai, berikan kesegaran, dan berikan ya Tuhan rahmat-Mu yang besar. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, secara khusus atas kehidupan keluarga besar, mendiang, Bapak dan Ibu Sukasti, karena Engkau telah memanggil hamba-Mu Saudara Agung Prasetya Agung Pracoyo Jati. Kami percaya Tuhan,
Engkau hadir dalam kehidupan keluarga besar. Ketika Engkau sudah memanggil Saudara Agung Prajoyo Jati, maka kasih-Mu dan keselamatan-Mu telah berbicara dalam kehidupan Saudara Agung Prajoyo Jati, maka keselamatan dan kasih-Mu juga berbicara atas kehidupan Bapak Heru Kristiawan dan Ibu Neti Paulina Pakpahan, demikian juga atas kehidupan Saudari Wiwing Wimbo Widayanti, dan juga Saudara Cahyo Wirawan. Kami yakin Tuhan Engkau menolong, kami yakin Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga yang berduka. Engkau berikan hiburan, penghiburan, kekuatan, damai, berkat, dan kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menopang, sehingga apapun kedukaan yang dihadapi, keluarga tetap percaya, berserah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya seluruh rangkaian ibadah yang dilaksanakan pada hari ini, kami yakin Tuhan, Engkau menggenapkannya dengan kesempurnaan-Mu. Semuanya akan berjalan dengan baik, karena kasih-Mu yang menyelamatkan dan kasih-Mu yang menopang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir atas kami. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, Engkau bahkan menopang di setiap kehidupan rumah tangga kami, termasuk kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Kami percaya kelangsungan berkat-Mu hadir kekal selamanya dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga besar kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di sini di GKJ Sari Mulyo. Biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan yang memberkati kehidupan kami bersama dalam persekutuan di tempat ini. Biarlah kami terus menemukan sukacita, berkat, dan pertobatan di dalam-Mu ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan kasih-Mu menyelamatkan, berkat-Mu dinyatakan atas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Demikian juga ya Tuhan, kami yakin percaya kasih-Mu juga menyelamatkan bumi ini. Khususnya Engkau menyatakan perdamaian. Kami yakin Tuhan, peperangan antara Rusia dan Ukraina dan pihak-pihak yang terkait akan segera Engkau hentikan dengan kasih-Mu dan mukjizat-Mu. Tolonglah ya Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, berserah dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.